Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa anak-anak zaman sekarang lebih semangat buka gadget daripada lipat tangan berdoa? Atau kenapa setiap kali diajak doa malam, jawaban mereka selalu, nanti mah, bentar lagi. Tapi bentarnya entah kapan datang. Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Amin. Perkenalkan saya Alin, host di Alin Podcast, Katekesi Keluarga Katolik. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi para orang tua Katolik. Cara efektif mengajak anak-anak rajin berdoa setiap hari. Mungkin kita sering merasa kewalahan. Duh, susah banget ngajak anak doa. Baru mulai, udah ngantuk atau malah main HP. Padahal doa bukan cuma rutinitas rohani, tapi napas iman, tempat anak belajar mengenal Allah sejak kecil. Nah, di video ini kita akan ngobrol santai tapi mendalam. Kita akan bahas kenapa anak-anak sekarang sulit berdoa, gimana caranya membangun kebiasaan doa dalam keluarga, dan apa peran orang tua dalam menumbuhkan iman mereka. Siap ya teman-teman? Yuk kita mulai pembahasannya. Segmen 1. Tantangan orang tua masa kini antara doa dan dunia digital. Kalau kamu pernah mencoba mengajak anak doa malam tapi malah dijawab, "Ma, aku ada doa di hati kok." Ya, itu artinya kamu tidak sendirian. Realitanya, menurut survei dari Pew Research Center tahun 2023, lebih dari 67% anak usia 10-17 tahun di dunia barat menghabiskan lebih dari 4 jam per hari di depan layar. Sementara waktu doa keluarga rata-rata di bawah 10 menit per hari. Dan tren ini juga mulai terasa di Indonesia. Tantangan besar kita bukan hanya soal waktu, tapi soal fokus dan makna. Anak-anak dibanjiri dengan notifikasi, game, video pendek, dan hiburan instan. Akibatnya, keheningan rohani terasa membosankan. Padahal doa adalah saat mereka bertemu dengan Allah yang hidup, bukan sekedar membaca teks hafalan. Sebagai orang tua Katolik, kita dipanggil bukan hanya untuk menyuruh anak berdoa, tapi mengajaknya bertemu Tuhan lewat cara yang sesuai dengan usia dan dunianya. Siap ya teman-teman? Yuk kita mulai pembahasannya. Segmen 2. Mengapa doa penting bagi perkembangan iman anak? Kalau kita buka Katekismus Gereja Katolik nomor 2558, tertulis, doa adalah hubungan hidup anak-anak dengan Bapa yang tak terbatas kasih-Nya. Artinya doa itu bukan kewajiban, tapi hubungan. Dan hubungan, teman-teman, tidak bisa tumbuh tanpa waktu bersama. Anak-anak belajar mencintai Tuhan lewat pengalaman doa di rumah. Bahkan Santo Yohanes Chrysostomus, Bapa Gereja abad keempat pernah berkata, rumah yang berdoa adalah gereja kecil. Makanya Gereja Katolik selalu menegaskan pentingnya katekese keluarga, tempat pertama anak belajar iman. Kalau rumah kita penuh doa, maka anak pun akan merasa, oh Tuhan itu nyata dalam keluarga kami. Doa memberi anak rasa aman, arah hidup, dan makna. Dalam dunia yang serba cepat, doa adalah pelukan rohani dari Tuhan sendiri. Segmen 3. Prinsip dasar mendidik anak berdoa. Sebelum kita bicara cara efektif, mari pahami dulu 3 prinsip dasar yang harus kita pegang dalam mendidik anak berdoa. Pertama, anak belajar dari teladan bukan sekedar nasihat. Kita boleh punya 100 buku doa, tapi kalau anak tidak melihat kita berdoa, mereka tidak akan belajar. Anak tidak belajar dari apa yang kita katakan, mereka belajar dari apa yang kita lakukan setiap hari. Yesus sendiri memberi teladan. Dalam Lukas 5 ayat 16 tertulis, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus tidak menyuruh murid-murid berdoa duluan. Ia menunjukkan cara berdoa dengan hidupnya. Begitu juga kita orang tua. Doa pagi bersama, doa makan, atau doa malam, sekecil apapun akan menjadi binih iman di hati anak. Kedua, doa harus menyentuh hati, bukan hanya hafalan. Anak-anak kecil memang butuh doa sederhana yang bisa dihafal. Tapi seiring bertambah usia, mereka harus dibantu untuk berdoa dari hati. Misalnya daripada hanya berkata, Tuhan terima kasih atas hari ini, kita bisa ajak anak menambahkan alasan spesifik.
Terima kasih karena hari ini aku bisa main sama teman. Doa yang nyata akan membuat Tuhan terasa dekat. Ketiga, doa itu relasi, bukan ritual. Kalau doa terasa membosankan, mungkin karena anak belum mengerti siapa yang diajak bicara. Maka tugas kita adalah mengenalkan pribadi Tuhan yang penuh kasih, bukan sosok yang menakutkan. Dalam Amoris Laetitia 2016, Paus Fransiskus menulis, keluarga yang berdoa bersama memancarkan kekuatan kasih yang mengubah dunia. Bayangkan, kalau doa sederhana di ruang tamu kita bisa mengubah dunia, masa iya kita biarkan kesempatan itu lewat? Ini lanjutannya ya. Segmen 4. Cara-cara kreatif dan efektif mengajak anak rajin berdoa. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Gimana sih cara membuat anak-anak mau berdoa setiap hari tanpa merasa dipaksa? Segmen 4. Cara-cara kreatif dan efektif mengajak anak rajin berdoa. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Gimana sih cara membuat anak-anak mau berdoa setiap hari tanpa merasa dipaksa? Berikut beberapa cara yang terbukti efektif dalam katekese keluarga Katolik. 1. Jadikan doa sebagai cerita, bukan kewajiban. Anak-anak suka cerita, jadi daripada berkata, "Ayo doa malam sekarang," kita bisa mulai dengan, "Ayo kita cerita sama Tuhan tentang hari ini." Misalnya, sebelum tidur, minta anak ceritakan satu hal baik dan satu hal susah yang dialaminya hari itu. Lalu, ubah ceritanya menjadi doa. Contoh, "Tuhan Yesus, hari ini aku senang karena nilai ujianku bagus. Tapi aku juga sedih karena dimarahi guru. Tolong aku biar besok lebih baik ya." Dengan begitu, anak merasa doa itu dialog pribadi, bukan tugas harian. 2. Ciptakan sudut doa keluarga di rumah. Buat satu tempat kecil di rumah, meja kecil dengan salib, lilin, patung Bunda Maria, dan Alkitab. Sebut saja sudut doa keluarga. Di sana anak tahu, inilah tempat aku berbicara dengan Tuhan. Menurut penelitian Catholic Parenting Report 2021 oleh Catholic Family Association, anak yang tumbuh dalam rumah dengan simbol rohani terlihat 60% lebih konsisten dalam kebiasaan doa keluarga. Kehadiran simbol visual membantu anak memahami bahwa Tuhan bukan di langit jauh, tapi hadir di tengah rumah. 3. Gunakan musik dan lagu doa. Anak-anak sangat responsif terhadap musik. Gunakan lagu-lagu rohani sederhana seperti Yesus sayang padaku atau Bapa kami versi nyanyian. Bahkan bisa pakai lagu pujian modern yang mereka suka, yang penting maknanya rohani. Kalau anak suka menari, biarkan mereka menari untuk Tuhan. Siapa bilang doa harus selalu diam dan formal? Doa bisa juga berupa sukacita yang menular. 4. Manfaatkan teknologi dengan bijak. Nah, ini bagian menarik. Dunia digital bisa jadi musuh, tapi juga alat evangelisasi. Ada banyak aplikasi doa Katolik untuk anak, seperti Laudate Kids atau Hello for Families. Kita bisa ajak anak doa pagi lewat aplikasi yang punya animasi lucu dan doa singkat harian. Gunakan gadget sebagai jembatan iman, bukan penghalang. 5. Libatkan anak dalam doa keluarga. Misalnya, biarkan anak yang memimpin doa makan atau memilih lagu pujian. Dengan begitu, mereka merasa punya peran, bukan hanya penonton doa. Bahkan anak usia 5 tahun pun bisa belajar mengatakan, "Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasi goreng mama hari ini." Lucu sih, tapi jujur dari hati. Dan itulah doa yang paling murni. 6. Doa bersama saat kesulitan. Jangan hanya berdoa saat senang, saat keluarga sedang susah, entah keuangan, sakit, atau konflik. Ajak anak berdoa bersama. Biar mereka tahu bahwa doa bukan hanya untuk ucapan syukur, tapi juga tempat berlindung. Dalam Filipi 4 ayat 6, Rasul Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa." Kalau anak belajar itu sejak kecil, mereka akan tumbuh kuat secara rohani. Segmen 5,
Peran teladan orang tua, katekese yang hidup. Dalam katekese keluarga Katolik, orang tua disebut guru pertama iman. Katekismus KGK 2226 menegaskan, dengan teladan dan doa, orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Artinya, doa keluarga bukan sekadar tradisi, tapi pendidikan iman yang hidup. Coba bayangkan, anak yang melihat ayahnya berdoa sebelum kerja, dan ibunya mendoakan keluarga setiap malam, akan lebih mudah percaya bahwa Tuhan itu nyata. Kita tidak perlu menjadi teolog, cukup jadi orang tua yang konsisten dan tulus. Tuhan bekerja melalui kesederhanaan itu. Dan ingat, anak tidak butuh orang tua yang perfect. Mereka butuh orang tua yang percaya pada Tuhan. Teman-teman, bayangkan suatu hari nanti anak-anak kita dewasa. Mereka mungkin tidak mengingat semua hadiah yang kita berikan, tapi mereka akan selalu mengingat malam-malam ketika keluarga berdoa bersama. Doa yang sederhana, tapi diucapkan bersama dalam kasih, menjadi warisan iman yang tak ternilai. Seperti kata Santo Augustinus, keluarga yang berdoa bersama, bertahan bersama. Dan itulah katekesa keluarga sejati, iman yang hidup, yang ditanam dari rumah. Kesimpulan, jadi teman-teman, mengajak anak-anak rajin berdoa tidak dimulai dari aturan, tapi dari hubungan. Bukan dari kewajiban, tapi dari kasih. Tuhan tidak mencari doa yang perfect, tapi hati yang setia. Mulailah dari langkah kecil. Doa makan bersama, doa malam sebelum tidur, atau doa syukur pagi hari. Lakukan dengan hati dan biarkan Tuhan bekerja melalui kebiasaan sederhana itu. Kalau kamu merasa video ini memberkati, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar makin banyak keluarga Katolik dikuatkan dalam iman. Sampai jumpa di episode berikutnya di Alin Podcast, Katekese Keluarga Katolik. Bye-bye!